Shalom Tang City. Shalom bro and sis. Seberapa yang mengalami kasih Tuhan, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih-Mu, buat kasih setiamu, buat cintamu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dan biarlah Tuhan, kami mau sambut Engkau siang hari ini. Biar Engkau disenangkan Tuhan dan kami bisa bertemu dengan Engkau siang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
masuk di minggu ketiga di bulan November. Sepanjang tahun ini Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kau ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Jesus. Immanuel, Engkau besertaku.
siap untuk memuji nama Tuhan? Boleh bangkit berdiri? Boleh kasih salam dulu kanan kirinya. Tuhan Yesus memberkati. Ada kuasa dalam setiap pujian kita. Amin. Mari kita berdiri bagi Tuhan siang hari ini. Suaranya anak muda. Sekali lagi ya, sekali lagi. Ada kuasa. Shalom WTC Tang City. Shalom bro and sis. Seberapa banyak kita diberkati, boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Kita yakin dan percaya kuasa Tuhan ada di tempat ini, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.
berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus kita, amin. Namanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, Guru batu keselamatan. WTC Tang City, mana suaranya? Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Tuhan kita. Dia adalah nama di atas segala nama, amin. Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Mari sama-sama katakan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Lagi katakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Angkat tinggi tangan kita sebab kuasa Tuhan nyata, amin. Haleluya. Silakan duduk. Nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku, singkapkan
Hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku.
Kerinduan kami adalah menyenangkan hati-Mu. Karena itu kami janji Tuhan, ketika kami salah, kami mau arahkan kembali jalan-jalan kami kepada jalan-jalan-Mu. Supaya Engkau disenangkan dan Engkau semakin suka dengan apa yang kami lakukan. Perkenanan-Mu kami rindukan, karena itulah tujuan hidup kami. Tuhan, terima kasih, kami rindu dengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap Tuhan, dalam nama Yesus. Kita yang siap, bersama-sama kita katakan, amin. Kita deklarasikan 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa, aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, bro and sis. Oke. Kita baca firman-Nya di dalam Efesus pasal yang ke 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya 22, Bapak Ibu 23, demikian selanjutnya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. 23, saudara, 2, 3. 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. 25. 26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. 27. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. 29. Karena kita adalah anggota tubuhnya. 31. 32, dengan semangat. 23, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Katakan amin. Iya, bisa lihat dulu, katakan shalom kiri kanannya. Haleluya, puji Tuhan. Semuanya sehat-sehat. Semuanya sehat-sehat. Luar biasa. Keselak saudara. Oke. Didoakan dong. Saya agak flu. Ini yang ketiga, mudah-mudahan tetap bisa batuk. Oke, apakah yang di belakang bisa dengar suara saya? Yang jawab yang depan. Yang belakang bisa dengar suara saya? Kalau nggak bisa budak. Bapak Ibu masih dalam serial The Year of Great Harvest. Oh iya, Natal kita tanggal 14 untuk jam 11, jadi kita mundur jam 11.30 ya. Karena Natal ini biasanya ada perbedaan kuantitas jemaat, saudara.
Biasa rutin kita kurang lebih 1.000 jemaat. Tapi kalau Natal tahun lalu pengalaman 1.500. Kita padatkan 3 kali, jadi mulai tahun ini kita tetap ibadah Natal 4 kali. Memang yang berjuang keras adalah pengisi acaranya, saudara. Pemain musik, pemain drama, yang nyanyi, termasuk yang khotbah, saudara. Tapi sudah biasa 4 kali. Nah, karena itu, ya karena kenapa meningkat 50%, masih banyak jemaat yang kurang oksigen. Tidak lain adalah jemaat yang nafas, saudara. Natal dan Paskah. Nah, karena itu saya sih kalau bisa jam 7 akan lebih nyaman. Karena masih agak longgar, saudara. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya tetap jam 11 nggak apa-apa, nggak bakalan diusir. Ya datangnya agak pagian, tapi kita mundur sudah 11:30 ya, karena Natal kalau biasa kita ibadah jam 1,5 jam. Natal bertambah 15 menit karena ada beberapa pengisi acara ya. Mohon diperhatikan dan dijaga tanggal mainnya. Kok enggak amin sih? Tanggal berapa? Tanggal 14 ya. Jadi jam 11 berubah jadi 11:30 ya, mundur sedikit. Jam-jam enak gitu ya, jam-jam lapar, ngantuk, campur aduk di situ. Tapi saya yakin nanti kita akan bersuka cita. The year of great harvest ya, tinggal 2 minggu lagi, 1,5 bulan kita akan tinggalkan tahun ini. Doa saya saudara tetap antusias dan saya rindu saudara mulai melihat dan mengalami adanya penuaian yang Tuhan janjikan. Mungkin yang belum menuai sudah mulai berbunga. Mungkin ada yang mulai keluar pentilnya dan sebentar lagi buahnya kita petik bersama-sama. Ya tentunya ayat kesayangan kita tinggal 2 kali lagi kita baca. 2, 3, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah, hari ini masih melanjutkan yang kemarin, serial Heaven in Your Family. Yang ketiga hari ini ya, kemarin yang keempat sudah disampaikan oleh Ibu Gembala, Ibu Flora di tempat ini. Saya sengaja lompatkan karena yang saya udah siapin ini saudara. Jadi saya nggak perlu persiapan lagi saudara. Biar yang keempat Ibu Gembala saja yang menyampaikan. Siapa yang rindu ada surga di tengah-tengah keluarga. Wah, luar biasa ya. Yang lain nggak bawa tangan ya. Saya rindu keluarga kita ada suasana surga. Saya sudah sampaikan beberapa hal. Gimana sih supaya kita bisa menikmati suasana surga di dalam keluarga. Yang pertama tentunya adalah yang penting adalah cinta atau ada kasih di sana. Tuhan Yesus dia Tuhan yang mengasihi kita. Dan kita lihat bahwa hanya dengan satu kata kasih. Kita yang harusnya binasa. Kita yang harusnya mati. Tapi satu kata itu benar-benar mengubahkan kita. Kita dihidupkan, mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita juga dimerdekakan. Kita dipulihkan hubungan kita dengan Bapa kita di surga. Hanya satu kata kasih. Nah karena itu kalau kita melihat sebanyak kekurangan di dalam keluarga kita. Atau mungkin suami, mungkin istri kita kurang menurut pandangan kita.
atau mungkin anak-anak kita, orang tua kita kurang. Yuk kita perbesar kasih kita. Karena waktu kita memperbesar kasih kita, firman Tuhan berkata, kasih menutupi segala kekurangan. Amin. Nah yang kita lihat enggak lagi kekurangannya. Kita justru melihat seperti Tuhan melihat kita. Adalah pribadi-pribadi yang layak dikasihi. Kita juga melihat bahwa orang-orang di rumah kita itu adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Yang layak kita kasihi. Amin, saudara. Menutupi, saudara. Yang kedua, ada damai, ada sukacita. Wanita, perempuan beda. Ya, perbedaan ini bisa menimbulkan banyak konflik. Bisa jadi alasan untuk kita berkonflik, berselisih. Tapi biarlah kita bisa menerima perbedaan ini. Tadi pagi saya diantar sama istri, saudara. Dari rumah ke sini, kira-kira 20 menit. Mungkin 25 menit kali. Karena istri bawa mobilnya pelan, saudara. 25 menit, saudara. Saya ngomong satu kalimat. Dari rumah sampai sini, saudara. Istri saya sisanya, saudara. Dan gak berhenti dia ngomong, saudara. Saya bisa, padahal yang diomongin itu lagi, saudara. Ada orangnya gak di belakang. Oh ada no, saudara, dengerin. Yang diomongin itu lagi. Saya bisa ngomong, udah diem bawa lama sih, gitu ya. Jadi bahan konflik. Tapi saya mengasihi dia, saya dengerin. Dan saya suka cita karena supir saya nggak datang, yang nganter dia, saudara. Jadi supir sementara. Kok nggak haleluya sih? Lain kali gue nggak mau saksi lagi ya. Saya bisa ngomong bahwa masih ngomong bener. Bisa aja, saudara. Tapi saya nggak lakukan itu karena saya menikmati. Karena saya pernah ditinggal istri 2 minggu ke Eropa. Dunia sepi, saudara. Sepi. Ini kayak di kuburan ini sepi banget. Jadi saya merasa, oh iya perlu kehadiran satu makhluk yang suka ngomong terus gitu, saudara. Jadi jangan dijadiin alasan buat kita bersengketa, konflik. Tapi yuk kita nikmati keberbedaan itu. Makasih buat amennya. Ya, Yosua dia bilang, aku mau milih, aku mau beribadah kepada Tuhan. Nah kalau keluarga kita pengen ngalami suasana surga, kita pastikan Tuhan Yesus yang kita sembah. Amin. Saya yakin di sana ada hadirat Tuhan. Kalau ada hadirat Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Wah, keluarga itu jadi satu keluarga yang begitu luar biasa. Amin. Obed dan Edom diberkati. Karena ada tabut ilahi. Ada tabut Tuhan. Begitu juga dengan kita. Berkat, ya kita perlu kan semua ya. Ada yang gak perlu berkat di sini? Saya doakan. Kita perlu berkat. Tapi yang pertama yang kita cari. Biar kita cari Tuhan lebih dari yang lain. Amin. Berkat akan mengikuti. Nah karena udah tepuk tangan, kita masuk ke yang terakhir. Yang ini akan jadi yang akan jadi concern saya sekarang. Kita mau belajar. Ya setiap anggota berjalan di dalam panggilannya, saudara. Kita hari ini judulnya kalau mau subtema lagi adalah roles of husband, wife and children. Atau peran suami, peran istri, dan peran anak-anak. Pernikahan adalah satu ikatan yang suci yang diberkati oleh Tuhan. Nah kita harus pegang ini. Dan pernikahan atau keluarga itu adalah inisiatif ilahi, bukan inisiatif kita. Jangan kita anggap remeh kalau kita dipertemukan oleh pasangan kita yang belum menikah. Dengerin dulu ya, nanti ada bagiannya, tenang aja, kan nanti juga menikah.
Ya, jadi perhitungkan sebelum menikah. Ya, sampai mana tadi? Perhitungkan. Ya, dengerin dulu. Ya, ini nanti ada bagiannya masing-masing. Nah, karena ini penting. Pernikahan adalah ikatan suci yang diberkati oleh Tuhan. Nah, dalam pernikahan suami dan istri itu punya peran masing-masing. Begitu juga anak-anak. Begitu juga orang tua. Saya senang dengan Indonesia. Karena saya orang Indonesia. Banyak orang gak suka dengan negaranya. Tapi saya bangga dengan Indonesia. Dan bahagia tinggal di Indonesia. Negeri di mana saya diberkati, negeri di mana saya bisa ibadah. Senangnya kenapa, saudara? Firman yang saya sampaikan ini ada hubungannya dengan lagu Indonesia. Dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Terus apa? Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Ini lagu jadul, saudara. Di sini banyak anak muda nggak tahu kali ya lagunya. Ya, itu satu ada hubungan. Ya, panggung sandiwara. Keluarga bukan panggung sandiwara. Keluarga adalah semua kita sutradaranya Tuhan. Dan kita mengambil peran itu sungguh-sungguh. Bait keduanya cocok. Setiap kita dapat satu peranan. Gitu kan? Yang harus kita mainkan. Apalagi? Ada peran wajar, ada peran berpura-pura. Nah, yang kita mainkan ini bukan peran pura-pura, tapi peran sungguh-sungguh. Lah, aku gue jadi ngomel tuh. Suami, jadilah suami yang sungguh-sungguh. Istri yang sungguh-sungguh. Jangan main-main. Mentang-mentang banyak duit. Perawan dilamar dengan 3 miliar, ceknya kosong. Main-main itu namanya saudara, ngaco aja. Katakan amin. Ayo anak-anak muda, persiapkan dirimu. Menikah. Karena banyak sekarang gak mau menikah, saudara. Ribet katanya. Menikahlah. Karena firman Tuhan berkata, beranak cucu dan bertambah banyak. Dan sebelum beranak cucu firmannya, diberkatilah mereka. Jangan takut gak bisa makan. Engkau akan diberkati sebelum beranak cucu. Gue nunjuknya ke anak siapa terus nih ya. Katakan haleluya. Yuk jangan takut menikah. Kata mama saya, banyak anak banyak rezeki. Gitu ya, kalau di Tangerang gitu. Enggak tahu di Papua ada orang Papua sini. Ya banyak anak banyak berkat. Nah ya jangan takut ya. Saya ngomong itu mau ngomong apa tadi ya? Ya, ambil peran yang sungguh-sungguh gitu, betul ya. Yuk kita sungguh-sungguh, katakan sungguh-sungguh. Karena ada sutradara surga yang mengawasi kita. Ya, apakah kita sungguh-sungguh mengambil peran itu atau enggak, saudara? Nah, peran, kalau saya bicara peran suami dan istri itu dipengaruhi juga oleh budaya. Di barat yang memegang teguh kesetaraan, nanti kita akan belajar. Kalau istri disuruh tunduk sama suami, buat mereka sesuatu yang enggak cocok. Karena mereka memegang teguh kesetaraan. Tapi kita akan lihat nanti betapa firman Tuhan itu tetap firman Tuhan yang benar. Terima kasih buat amin. Satu pun saya sudah berharga buat saya.
ya, dipengaruhi juga oleh apa, selain budaya, tradisi, juga dipengaruhi oleh media. Media banyak yang ngajarin ini itu dan segala macam. Tetapi hari ini kita bersyukur kita punya firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang bisa kita jadikan pegangan untuk kita melakukan peran kita masing-masing. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan melulu media yang kita dengerin, yang kita lihat firman Tuhan. Supaya apa? Nah, Tuhan memberikan ini, saudara, memberikan firman-Nya supaya enggak terjadi kebingungan. Suami tahu tugasnya, istri juga tahu tugasnya. Begitu juga orang tua dan anak-anak tahu tugasnya. Billy Graham dulu tinggal di Grendeng, saudara. Sekarang dia sudah di surga. Hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Apa yang dia katakan? Pernikahan yang kuat itu kesatuan dari dua orang yang memahami peran mereka masing-masing. Nah, saudara, kalau mau kuat keluarga kita, yuk suami ambil perannya masing-masing dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Begitu juga istri, orang tua, anak. Ya, peran mereka di mana? Di hadapan Tuhan dan berusaha untuk menghormatinya melalui peran tersebut. Jadi jangan ambil alih. Suami mengambil peran istri. Istri mengambil peran suami, kecuali kalau salah satunya sudah enggak ada. Kita harus ambil ya sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga kita. Nah, saya yakin ke depan ketika kita bisa berjalan dalam peran kita masing-masing, akan terjadi satu harmoni di dalam keluarga. Di dalam keharmonisan ada keindahan. Dalam keharmonisan ada damai. Dalam keharmonisan ada sukacita. Dalam keharmonisan seperti keluarga di surga. Amin. Bapa, Anak, dan Roh Kudus nggak pernah kan konflik ya. Kita dengar Tuhan Yesus marah sama Roh Kudus gitu. Main jambak-jambakan enggak kan ya. Tapi mereka akur, damai. Wah, indah banget ya. Kok kayaknya serius banget sih. Laper ya. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Nah, kita mau belajar ini. Apa sih peran suami, istri, dan anak-anak dan dalam keluarga. Orang tua juga termasuk di dalamnya. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-23 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suami dan seperti kepada Tuhan. 23-nya dikatakan, karena suami adalah kepala dari istri. Ini yang pertama, peran suami. Dia harus mengambil alih menjadi kepala. Karena suami adalah kepala. Katakan bersama saya, kepala. Artinya suami adalah pemimpin. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Dulu saya karena kecil susah, hidup susah, jadi bertumbuh dalam satu ketidakpercayaan diri. Nah, menikah, istri saya sedikit dominan, saudara. Nah, jadi saya nggak bisa ambil alih sebagai kepala. Tapi saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Walaupun dia memiliki satu kepercayaan diri yang lebih, dia biarkan saya memimpin. Ketika saya dulu diseret, ayo maju, ayo maju. Ayo maju, maju. Dari belakang dia dorong, maju, maju, maju tak gentar. Dia dorong saya untuk memimpin. Dan begitu saya mengenal firman Tuhan, saya mengerti siapa diri saya di hadapan Tuhan.
Rasa minder, ketidakpercayaan diri mulai hilang. Aku kepala. Laki-laki katakan, aku kepala. Aku pemimpin. Ya pemimpin letoy begitu. Kalah sama koboi yang tadi tuh. Anak siapa tuh hebat bener. Katakan haleluya. Ya jadi yuk kau harus jadi kepala. Seorang pemimpin bukan pemimpin yang dilayani. Tetapi pemimpin yang melayani. Bukan pemimpin yang mau enaknya saja, tetapi pemimpin yang benar-benar melayani keluarga. Dia yang melindungi keluarga, dia yang memberkati keluarga. Dan pemimpin yang hadir di tengah-tengah keluarga. Sehingga anak-anak tahu, aku punya bapak yang hebat. Kalau bapak nggak pernah hadir di tengah-tengah keluarga. Yang punya anak wanita. Seorang bapak yang nggak pernah memeluk anaknya. Begitu ada bapak lain meluk anaknya, lelaki lain meluk anaknya. Dia akan mulai terbawa. Oh, kau melototin gua. Secara psikologis gitu. Karena seorang anak laki-laki nggak punya figur bapak. Begitu ada laki-laki lain memeluk dia. Bahasa Tangerang itu ada satu kata yang keren. Jalan hidupnya bisa mengsong. Mengsong itu nggak lempeng, nggak lurus, melenceng. Hati-hati. Harusnya jadi laki-laki. Karena apa? Nggak punya figur bapak. Bukan 1, 2. Ini banyak yang seperti itu. Amin. Nah, bapak harus hadir. Udahlah cukup, udah sekolah absen mulu. Jadi kepala keluarga absen lagi. Ayo kita hadir. Jangan alasan kerjaan banyak. Usaha sedang diberkati. Lebih penting keluarga. Kan prioritasnya udah jelas. Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan dulu. Yang kedua, keluarga. Baru kerjaan buat apa diberkati kalau keluarga kita berantakan. Buat apa diberkati kalau anak-anak kita terhilang. Buat saya, anak itu saudara. Saya yakin kita semua pasti begitu sayang sama anak kita. Amin saudara. Yuk jangan sampai kita mengalami kehilangan. Selain lead atau memimpin jadi kepala, seorang pria, suami juga harus mengasihi. Katakan mengasihi. Tadi saya sudah katakan seperti Kristus. Karena pernikahan itu digambarkan, dianalogikan seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Buat gerejanya, buat kita. Begitu juga suami harus mengasihi istri. Dengan kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat. Kasih yang gak melihat bentuk tubuh. Mau langsing, mau gembrot. Kalau udah jadi istri harus tetap dikasihi. Saya kedengaran amin dari sana. Di sana belum pada kawin ya. Dari yang depan sampai belakang tuh gak ada yang bilang amin. Amin. Ayo, walaupun terjadi perubahan bentuk. Kasihmu gak berkurang-kurang. Katakan amin. Kasih yang rela berkorban, merawat, mengasuh, menghargai dengan penuh kelembutan. Nah ini kekurangan laki-laki.
Saya ngomong ini karena saya laki-laki. Sejati. Anak udah 2. Ya. Laki dulu kan baru waktu jatuh cinta. Itu perempuan dikejar kan. Kemana pun dikejar. Dia nyanyinya lagu Ebit G. Ade. Laut akan kudaki, gunung akan kuseberangi. Cie. Gua tahu terbalik. Supaya ngeh gitu. Dikejar kemanapun. Gunung apa sih yang gak bisa didaki kalau kita sedang jatuh cinta? Gak ada lelahnya. Gunung Ceremek, Gunung Salak, Gunung Sahari, Gunung Sindur. Nyampe, karena memang pacarnya Gunung Sindur. Nyampe juga ke sana. Dikejar. Tapi begitu udah dapat. Seperti kata film James Bond, mission complete. Kelar urusan. Udah sisanya, udah gue udah dapat, ngapain lagi. Nah, tapi doa saya, kita yang ngerti firman Tuhan. Yuk, cinta kita jangan berkurang-kurang. Amin. Dimulai dari suami. Kasihi istrimu. Saya senang apa yang dikatakan oleh Resmonde Giret, seorang hamba Tuhan. Dia seorang konselor keluarga juga. Keluarga pasangan akan berbahagia ketika kita mengikuti apa kata dia. Terhadap pasangan, biarlah ada satu kalimat yang harus kita ucapkan. Each day I love you more. More than yesterday and less than tomorrow. Wih, keren banget saudara. Gue udah capek-capek nyari kalimat itu, nggak tepuk tangan. Artinya cinta itu nggak berkurang-kurang, bertambah-tambah. Coba yang sebelahnya ada pasangan senggol dikit, tuh gue bilang juga apa gitu. Kasih itu rela berkorban. Apapun kita berikan. Bapak-bapak. Jangan pelit sama istri. Amin. Cinta itu butuh perasaan. Gue tahu bini siapa itu. Cinta itu butuh perasaan. Memeliharanya pakai penghasilan. Ada aja. Suami kan singkatannya apa? Semua uang adalah milik istri. Nah kan suami kan. Dan firman Tuhan bilang, ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kasih semua apa yang kau punya pada istrimu. Engkau gak akan pernah mau kehilangan istrimu. Karena di situ ada hartamu. Katakan haleluya. Payahlah perempuannya diam aja. Gue udah belain dia mah. Udah katakan amin. Ya. Aduh. Cinta itu butuh pengorbanan. Kok enggak amin? Tapi kalau pengorbanan terus namanya penderitaan. Tapi bukankah Tuhan Yesus lakukan itu sepanjang hidupnya? Dia rela menderita. Dan dia setia. Sampai kayu salib dia lakukan. Itu cinta. Itu kasih yang sempurna. Dan rasanya kita harus menuju ke sana. Kurang-kurang dikit gak apalah. Namanya kita belum sempurna kan. Tapi belajar mengasihi.
belajar mengasihi lebih dan lebih lagi. Katakan amin. Oke, luar biasa. Saya senang jam 11 ini. Karena padat saudara. Amin. Ya. Cinta enggak mengenal warna kulit. Tapi dia mengenal warna duit. Masa baunya pati murah mulu. Yang merah-merah dong. Aduh, luar biasa. Cinta enggak mengenal harta, enggak saudara. Tapi mertua kenal tahu. Ada-ada aja. Ya kita cintai pasangan kita. Suami-suami ya enggak adalah istri yang sempurna. Tapi dialah yang terbaik. Yang Tuhan berikan bagi kita. Kita kasihi dia lebih. Dan lebih. Dan lebih lagi. Nah ini dituntut dulu oleh Tuhan. Karena suami adalah kepala. Yang kedua saudara. Nah si bewok dia bilang apa? Jika seorang pria tidak memimpin keluarganya kepada Kristus. Dia kehilangan panggilan tertingginya sebagai seorang suami. Wah saudara. Kalau aktor begini saudara. Ya nggak melakukan perannya. Diputus kontrak saudara. Kalau kita. Tuhan kan sutradara kita. Kalau kita nggak becus melakukan peran kita. Check out aja lah sini. Dipanggil Tuhan repot kan. Aduh saudara. Yuk kita mainkan peran kita. Dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Yang kedua saudara. Efesus 5 ayat 22. Hai istri tunduklah kepada suami. Nah setelah suami mengasihi istri. Ada perintah selanjutnya. Istri tunduk. Istri kalau kita udah mengasihi. Pastilah. Gak usah disuruh tunduk. Lama-lama bongkok sendiri. Karena makin tua makin bongkok. Ya pasti tunduk saudara. Tapi dimulai dari istri. Suami yang mengasihi istri. Yang mau katakan amin. Wah kalau kita udah bisa masuk ke yang ini saudara. Aduh indah banget. Yang satu mengasihi, yang satu menghormati, tunduk. Ya. Mengasihi istri. Karena istri diciptakan sebagai satu pribadi yang menjadi penolong. Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong. Penolong yang sepadan. Dalam bahasa aslinya, penolong itu adalah ezer. Sepadan itu kenegdo. Makanya Musa ketika dia punya anak. Dia kasih nama anaknya Eliezer. Eli Tuhan, Ezer penolong. Penolong yang membebaskan dia dari pedang Fir'aun. Nah makanya laki-laki, kau perkasa, badanmu kuat. Tapi engkau perlu penolong. Suami-suami, jangan sok jago. Jangan sok kuat. Jangan sok perkasa. Karena engkau bukan ayam jago. Engkau butuh pribadi. Satu makhluk yang beda denganmu. Makhluk halus yang namanya wanita. Itu keren banget saudara. Kelihatannya lemah badannya. Tapi keperkasaannya. Karena dia ditugaskan sebagai penolong. Nggak ada yang bilang amin tuh perempuan. Saking halusnya. Nah kalau kita bisa sampai situ saudara. Luar biasa.
Jadi apalagi peran istri adalah encourager atau penyemangat, pendorong. Kayak tadi tuh, istri saya dorong saya, maju, pendorong, semangat. Ketika saya nangis mengalami persoalan yang berat, biasa banyak ngomong tapi dengan satu kalimat. Ayo, kamu bisa. Ayo, Bang pelayanan cuma hari ini aja, kan masih banyak hari. Semangat, nggak banyak omong. Satu kalimat yang memberi semangat yang luar biasa. Abraham Lincoln bilang, di balik suami yang ilahi, pasti ada istri yang bijak di belakangnya. Aminnya kayaknya gak ragu-ragu ya. Di balik suami yang hebat, ada makhluk halus yang luar biasa. Jadi kalau nanti suamimu letoy, nangis sambil nyerah, istri jadi penyemangat. Ayo, bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Ayo, bangkit, jangan kalah sama bulu ketek. Bulu ketek terjepit saja dia masih bisa melejit, saudara. Tumbuh terus, enggak pernah berhenti. Masa laki-laki kalah sama bulu ketek? Perlu peran seorang encouragers yang luar biasa. Yaitu makhluk halus yang tadi. Wanita yang perkasa, penolong. Katakan amin. Ketika laki-laki di akhir bulan gak punya apa-apa sedang bersedih. Wanita harus tampil. Ayo, ini cuma akhir bulan. Bukan akhir dari segalanya. Wah, luar biasa. Ya, sekarang belum akhir bulan. Baru tengah bulan. Nah ya, kita kasih semangat. Kalau suami gagal, dia sedih, nggak kuat bangkit. Ayo bangkit. Katakan bangkit. Kalau hari ini gagal, masih banyak kegagalan yang bisa kita coba. Ya, makin banyak gagal masa nggak berhasil sih. Kok nggak amin sih? Ya, pasti berhasil nanti. Encourager, respect. Nah, saudara. Yuk kita hormati, hargai suami. Wani piro. Kita hargai dia. Amin. Pendapatnya kita hargai. Walaupun kurang pas dengan kita. Wanita. Keren papa pendapatnya. Tapi gimana kalau kita gini Pak? Nah kan enak kita ngomong ya. Jangan nyolot duluan. Dikit-dikit ngegas duluan. Nah itu yang bikin suami itu begitu nyolot perempuan apalagi di depan umum. Itu langsung runtuh keperkasaannya. Yang tadinya potensi jadi impotensi. Kejantanannya hilang. Saudara. Kan apa? Ada makhluk halus yang gak menghargai. Kayak pulang gue diserbu perempuan. ya kita belajar menghargai. Ya apalagi di depan umum gitu ya. Jangan rendahkan. Supaya dia bangkit. Laki-laki bangkit dengan keperkasaannya. Katakan amin. Itu yang tadinya badan gak ada ototnya langsung ngejendol sana sini.
S-nya apa? Nah ini gak usah disuruh lagi, suruh submit atau menundukkan diri. Itu akan terjadi dengan otomatis. Gak usah disuruh. Perempuan itu kalau udah disayang, kalau diberkati, wah saudara, dia pasti melayani suaminya. Amin. Dia merendahkan dirinya. Dia menundukkan dirinya. Gak usah disuruh-suruh. Kecuali error. Itu kan lain perkara yang gak normal saudara. Ya, jadi pribadi yang hebat. Jadi wanita yang bijak. Amin. Otomatis dia akan tunduk kepada suami. Ya, jangan dikit-dikit nyolot, ngegas sudah. Tapi dimulai. Penundukan diri ini bukan satu penundukan yang tanpa martabat. Bukan satu penundukan yang pasif. Tapi satu penundukan yang mau bekerja sama dengan suami. Untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan. Tuhan di sini nggak ngerti bahasa Indonesia. Bukan penundukan yang penundukan yang pasif, bukan penundukan yang kayak nggak ada martabat, rendah banget, bukan. Tapi penundukan yang disertai dengan kerjasama untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan. Amin. Wah, di sana akan terjadi satu sinergi yang luar biasa. Nah, ini sampai saya nih. Rasa hormat bukan sekedar sikap, melainkan pilihan sehari-hari yang dibuat oleh seorang istri untuk menghormati suaminya. Karena itu perintah Tuhan. Katakan amin. Jadi harus kita lakukan. Karena perintah Tuhan. Tapi kembali dimulai dari laki-laki yang memimpin dan mengasihi istrinya. Wanita, perempuan otomatis akan melayani. Akan menundukkan diri. Akan bekerja sama. Dengan siapa? Suami. Yang mau katakan. Nah yang ketiga, saudara 5 menit lagi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Garis bawahi, haruslah demikian. Kemudian ayat 2-nya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia. Dan kamu panjang umur. Yang ketiga anak-anak. Apa yang dikatakan? Obey and honor. Taat dan menghormati. Ini penting kata firman Tuhan. Karena harus seperti ini. Ini penting karena ini perintah Tuhan. Enggak boleh enggak. Orang tuamu boleh jadul. Tapi dia pribadi yang ditempatkan Tuhan di atasmu. Saya melihat banyak anak yang taat. Anak yang berbakti. Dalam bahasa Hokiannya itu anak yang uhau, mereka jadi anak-anak yang diberkati. Ya, karena itu, yuk betapapun kurangnya orang tuamu, jangan ngegas sama orang tua. Bahasa sekarang ngegas kan ya, nyolot dikit-dikit sama orang tua. Papa gitu ya nggak bisa berurut deh.
Cukup malin kundang yang gak berbakti. Dan jangan ada cerita itu lagi. Apalagi di gereja Tuhan. Kurang ganteng, kurang cantik gak apa-apa. Yang penting jangan kurang ajar. Yang manggut-manggut orang tua doang ya. Anak-anak mana nih? Anak-anak semangat. Taati orang tua. Amin. Wah, Absalom enggak taat sama orang tua, mau bunuh orang tua. Bayangin saudara. Binasa. Dan doa saya enggak ada malin kundang yang durhaka. Sekarang ada anak menjarain orang tua. Anak menuntut orang tua. Betul ya? Enggak baca koran. Ya, masa sih sampai segitunya orang tua dipenjarain sama anak. Padahal apa yang sudah diberikan orang tua tak terukur. Nggak bisa dinilai dengan berkat. Yuk anak-anak kita hormati orang tua. Taat sama orang tua. Di sini kayaknya kebanyakan masih punya bapak, emak nih. Kok nggak ada yang amin sih? Ya, berkatmu akan berlimpah-limpah. Termasuk mertua. Kita hormati. Amin. Karena dia orang tua kita juga. Ya kita bangkit berdiri bersama-sama. Wah, luar biasa. Oh my life, You have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. seperti Tuhan yang setia. Kasih-Mu gak berkurang-kurang. Kau mencintai, mengasihi kami bahkan ketika kami masih ada di dalam dosa. Kau bahkan kami, Kau layakan kami, dan Kau terus mengasihi kami. Kau rela korbankan segalanya buat kami. Bahkan sampai sekarang pun kasih-Mu gak berkurang-kurang. Kasih-Mu tetap kasih yang sempurna. Kasih yang gak menuntut, kasih yang rela berkorban, kasih yang memberikan segalanya buat kami. Kami bersyukur, kami bersyukur.
Kami pun mau belajar mengasihi Tuhan. Tapi sebelum kami belajar mengasihi Tuhan yang gak terlihat, kami mau belajar mengasihi pasangan kami, orang tua, saudara-saudara kami. Dan kami mau belajar mengasihi anak-anak kami lebih dan lebih lagi. Dengan kasih yang rela memberi, rela berkorban, rela melakukan, memberikan yang terbaik. Tuhan terima kasih. Perintah-Mu begitu luar biasa. Dan kami mau ambil peran itu dengan sungguh-sungguh. Bukan main-main. Supaya keluarga kami bisa menikmati surga. Ada kasih, ada damai, ada sukacita, ada berkat yang indah di sana. Keluarga di mana Tuhan hadir. Terima kasih Tuhan. Berkati pribadi lepas pribadi. Keluarga demi keluarga berkati Tuhan. Berlimpah-limpah. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, sekolah kuliah mereka. Engkau yang memegang hidup mereka. Tuhan terima kasih. Kami mau nutup tahun ini dengan penuh sukacita. Kami terima berkat-Mu. Biar berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan, kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya bersama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Haleluya, puji Tuhan.